Mana buayu. Assalamualaikum. Berbagi info lagi. Sekarang kita berbagi info mengenai tupoksi pengawas yang ada di sekolahan negeri. Mari kita sama-sama simak bersama. Kalau ada kegiatan asesmen tengah semester, asesmen akhir tahun, dulu istilahnya UTS, UAS, UKK, ujian sekolah, dan lain sebagainya, itu pasti yang dulu itu selalu sekolah mendapat format monitoring. Iya kan, bukan? Dan format monitoring itu yang ngisi kepala sekolah atau guru. Tapi yang dulu-dulu di samping mengisi format monitoring itu ngintil duit rencekan kudu disetorakan. Padahal nyata-nyata pengawas yang untuk monitoring ke sana tidak datang. Dan saya menduga itu pembiaran oleh distrik tuh. Kegiatan seperti itu. Sama termasuk di situ juga kalau mengadakan monitoring, ya begitu yang saya bahas kemarin. Kadang-kala orang yang nggak datang tapi uangnya tetap kudu setor. Nggak tahu itu untuk apa tuh. Dan uang itu nggak bisa di SPJ-kan. Yang kedua, menurut saran saya, sampai sekarang pengawas itu nggak pernah ada capaian kerja setiap harinya. Jadi nggak jelas dia itu datang atau tidak ke sekolahan tuh. Tapi yang paling menonjol tidak pernah diungkap dan dibahas, pengawas sampai saat ini tidak pernah ikut upacara bendera hari Senin. Jadi jiwa nasionalisme, patriotisme, saya khawatir luntur, pudar, karena gak pernah ikut upacara setiap hari Senin. Sekelas kepala dinas saja, jangankan hari Senin, setiap pagi jam kerja itu apel pagi. Jadi kalau pengawas itu hadir upacara hari Senin bergilir di sekolahan, ditambah lagi babinsa dari TNI Polri bergilir juga di sekolahan, sekolah akan kondusif dan aman, tidak diganggu oleh siapapun, baik itu wartawan abal-abal, LSM abal-abal, dan pengawas langsung real kenyataan di lapangan, kondisi sekolahan, kondisi kepala sekolah dan guru, apa yang harus dibenahi, dibantu dan diperbaiki, itu tahu. Sampai saat ini kami merindukan kehadiran pengawas tersebut. Cara ngeceknya gampang, indikatornya gampang. Tanyakan saja ke guru di masing-masing kecamatan. Ada nggak yang menjadi pengawas idola? Kangen kehadiran pengawas ini di sekolah ini, di kelas ini. Kalaupun ada, hanya beberapa orang. Waalaikumsalam. Mangga. Apa-apaan, mau sih, berdoa bersama. Oli kiriman. Makasih. Harapan. Ya. Ngomong. Ya itu luar-luar kirim-kirim. Ya, makasih ya. Ibu sigile go ngono. Ning kelas. Bangunan ning kelas.
Ya. Oh. Jadi ada seolah-olah sengaja dibiarkan, dan begitu kepala sekolah bendahara bos harus transparan, kerjanya harus baik, enak saja itu kalau minta uang. Kalau nggak ada uang kenceleng begitu tuh, kerjanya tuh ya begitulah. Mudah-mudahan ke depan rasa nasionalisme, patriotisme seorang pengawas jangan sampai hilang atau pudar. Karena sampai saat ini mereka sangat nyaman, duduk nyaman, nyantai kerjaan tuh. Gak seperti kepala sekolah. Yang ketiga, kalau sekolahan itu ada siswanya, ada kepala sekolahnya, gurunya berprestasi, pengawas selalu hadir ikut selfie. Bener gak, Bu? Oh. Tapi begitu sekolahan itu terkendala masalah, ada sesuatu hal yang katakanlah penyimpangan dan sebagainya, itu akan ngumpet itu tuh. Nggak akan mendampingi, duduk urusan aja, wis kepala sekolah dewek bae. Jadi begitu sekolahan ada masalah nggak didampingi, nggak hadir, nggak menjadi sosok pelindung. Tapi tadi begitu ada sesuatu yang bagus, berbondong-bondong meluan selfie karo siswane, karo gurune, karo kepala sekolah, karo gedungnya gedik. Tapi bakal ada masalah, termasuk kalau ada permasalahan keuangan dan sebagainya, nggak akan hadir itu tuh, ngumpet itu tuh, atau sibuk menyibukkan diri. Padahal yang nyata-nyata itu binaannya juga seolah-olah menjadi tanggung jawab penuh kepala sekolah saja. Mudah-mudahan ke depan ada sosok pengawas yang benar-benar mengayomi, punya jiwa nasionalisme dan patriotisme. Saya merindukan hal itu ke depan. Pendidikan di Indramayu harus lebih baik. Jangan hanya sebatas menerima uang kenceleng. Hanya sebatas itu. Kalau nggak ada uang kenceleng, ogah. Bahkan sukanya mempersulit. Kemarin saya bahas masalah kurikulum. Saya menyinggung sedikit lagi. Saya kasihan kepala sekolah yang kesalahannya tidak fatal, tidak substansi menurut saya. Hanya sebatas jenis huruf, dikembalikan kurikulum bikin sendiri. Dan saya ngalami untuk membuat SKBM. Saya membuat SKBM menurut versi saya ini paling benar. Kenapa saya bilang paling benar? Menurut saya itu. Tapi saya ditunjukkan bahwa SKBM saya harus ngikut niru di sekolah A. Dan begitu saya ke sekolah A, nyata-nyata itu tuh. Saya tunjukkan itu tuh. Nggak benar SKBM-nya. Saya tunjukkan kesalahannya tuh. Makanya setelah saya menyampaikan itu sampai sekarang pengawas itu begitu saya pengajuan minta tangan dia langsung tanda tangan. Jadi kalau kita selaku kepala sekolah nggak mumpuni dalam hal apapun, ya akan dikeceng itu sama pengawas. Mereka asal menyalahkan kadang-kadang. Mudah-mudahan generasi baru kepala sekolah bendahara ini mumpuni ke depan. Tidak ada ketakutan dan benar-benar dilindungi. Kasihan garda terdepan itu tuh.
dengan tunjangan yang nggak seberapa. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang ingin ikut menikmati uang bos, yang nyata-nyata tidak bisa di SPJ-kan. Kita sekolah mah harus benar-benar tuh begitu. Mudah-mudahan tuh Pak Luki, Pak Dedi bisa ada perubahan yang lebih baik untuk pendidikan di Indramayu. Mudah-mudahan didengar untuk semuanya. Dan pengawas, saya berharap tidak hanya sebatas menyibukkan diri untuk membuat soal untuk sekolahan yang diserahkan ke percetakan. Ada tugas lain itu tuh. Seharusnya membina, ngasih arahan ke guru biar bisa bikin soal sendiri. Biar punya kompetensi yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum.